Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kawan-kawan sekalian, masih kita untuk mencermati setiap perkembangan politik Pilpres di Pilpres 2024 yang akan datang. Namun sekarang sudah ramai, sebagaimana juga kita ketahui bahwa dari capres-capres yang bermunculan, yang paling tidak menjadi mainstream adalah 3 nama yang utama dan sudah dicalonkan oleh partai-partai. Yang pertama adalah Capres Anies Rashid Baswedan, kedua Ganjar Pranowo, dan ketiga Prabowo Subianto. Dan baru mengumumkan cawapresnya adalah Anies Rashid Baswedan berpasangan dengan Ketua Umum PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar beberapa waktu yang lalu. Dan itu kemudian menjadi ramai sampai ada juga KPK membuat pernyataan bahwa akan memeriksa Caimin dalam kasus 12 puluh tahun yang lalu, yaitu tahun 2012, yaitu sekitar 10 tahun yang lalu ya. Bukan 10 tahun yang lalu, sekitar hampir 20 tahun yang lalu, yang sekarang ini yang kemudian tidak lagi senyap, tidak ada sangka apa-apa, masyarakat juga sudah tahu bahwa dia Pak Caimin tidak terlibat. Tiba-tiba begitu dideklarasikan dia sebagai cawapres Anies Baswedan, muncul KPK bahwa dia akan dipanggil dalam kasus yang dibilang disebut dengan dos durian itu. Yaitu kemudian menimbulkan banyak reaksi, termasuk reaksi dari Nasdem, yaitu salah satu ketua Nasdem, Gus Coy dari kalangan Nahdliyin, yang mengatakan KPK ini cari gara-gara gitu loh. Jadi KPK itu penegak hukum, bukan alat politik, dan semua orang tahulah KPK ini juga kadang-kadang dipakai untuk membunuh orang lain atau mendelegitimasi orang lain, yang kasusnya sebetulnya itu kalau mau itu memang masih relevan dengan Caimin, kenapa tidak dari beberapa tahun yang lalu tidak diusut, dituntaskan. Nanti ini ketika beliau dicalonkan baru mulai mereka mencuap-cuap semacam. Jadi KPK ini rusak betul, KPK ini. Nah, terlepas dari itu kawan-kawan sekalian, kita coba membacakan sebuah analisa dari seorang aktivis, yaitu Faisal Assegaf, terkait dengan masalah ini, dan sekaligus juga bagaimana respon kalangan Nahdliyin ya, kalangan Nahdliyin kultural, bukan Nahdliyin struktural yang sekarang ini yang lebih condong mendukung PDIP daripada misalnya mereka mendukung kader mereka, anak kandung mereka sendiri, misalnya Caimin misalnya ya. Nah, kita dalam kaitan dengan KPK maupun permainan di level para elit, serta bagaimana manuver orang-orang bukan manuver, dukungan NU kultural ini terhadap pencapresan Gus Muhaimin atau Muhaimin sekarang sebagai ketua PKB. Sejarah juga mencatat bahwa PKB itu adalah anak kandung lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada pengurus Nahdlatul Ulama hati mengatakan bahwa tidak ada kaitan PKB dengan Nahdlatul Ulama, itu juga sebetulnya karena mereka sudah bermanuver untuk membuat deal dengan partai yang lain gitu. Nah, saudara sekalian, coba kita bacakan dulu pandangan dari Faisal Assegaf terhadap soal yang awal tadi kita bahas. Pertama, ada Surya Paloh dan Anies merusak permainan politik Jokowi katanya, Gerindra dan PDIP. Jadi Surya Paloh mencawapreskan Gus Muhaimin sebagai cawapresnya Anies, itu dia anggap sebagai dia merusak permainan politik Jokowi, Gerindra dan PDIP. Manuver Nasdem dan PKB mengusung Anies Caimin mesti dicermati punya kalkulasi strategis. Maklum jaringan PKB yang berakar di Jawa Timur kini mulai memasuki orbit konsolidasi gerakan perubahan. Basis jutaan warga Nahdlatul Ulama tersebut bakal menjadi arena politik paling sengit. Selain itu, Nasdem dan PKB memiliki pengaruh yang signifikan di sentrum kekuasaan, saling beradu kuat dengan PDIP dan Gerindra, membuat PAN, Golkar, dan P3 semakin redup dan dilematis. Selain itu, Nasdem dan PKB memiliki pengaruh yang signifikan di sentrum kekuasaan, saling beradu kuat dengan PDIP dan Gerindra, membuat PAN, Golkar, dan semakin redup dan dilematis. Tadi kita sudah bacakan ya. Di luar istana, PKS, Anies, dan elemen oposisi lincah berkonsolidasi dengan rakyat. Sementara di dalam jantung kekuasaan, PKB dan Nasdem melucuti pengaruh Jokowi. Formasi politik yang cerdas memberi peluang kemenangan bagi Anies Caimin. Namun muncul polemik isu korupsi, tak beda dengan kasus
kasus Gibran, Kaisang, Erick Thohir, Erlangga, dan Ganjar Pranowo. Bila KPK nekat bidik Caimin, jelas sangat fatal, berpotensi menyulut gejolak politik. Jokowi akan berada dalam sorotan serius lantaran terkesan berupaya keras mencegal Anies Baswedan. Namun Istana dan KPK sangat hati-hati sebab berstatusnya Nasdem dengan PKB, bersatunya Nasdem dan PKB usung Anies Caimin membuat ruang gerak Jokowi semakin terjepit. Itu poinnya. Nasdem sudah diobok-obok. Jika PKB pun dizalimi, imbasnya semakin merusak citra Jokowi. Namun kemarahan SBY lantaran anaknya gagal jadi cawapres juga patut diwaspadai. Mengingat sehari setelah Demokrat resmi keluar dari barisan perubahan, muncul manuver KPK mengusik Caimin. Akal-akalan dan berbau politis, diduga itu intrik Jokowi atau SBY. Modus lempar batu sembunyi tangan. Demikianlah saudara sekalian, analisa dari Faisal Assegaf, seorang aktivis dan seorang kritikus yang sangat tajam akhir-akhir ini, sekaligus juga seorang yang sebetulnya pendukung Jokowi di periode ketika Pak Jokowi menjadi capres pada 2014 sampai 2019 kemarin. Nah, namun hari-hari ini mungkin karena kinerja atau tampilan pemerintah ini sangat mengecewakan mereka karena rakyat tidak banyak diperhatikan, rakyat kecil tidak banyak diperhatikan, sehingga Faisal Assegaf kemudian muncul dan memberi dukungan penuh kepada Anies untuk dengan komitmen untuk memperhatikan rakyat, yaitu mendistribusi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kawan-kawan sekalian, saya ulangi bahwa PKB saat ini dengan NU kultural ini bergerak kencang, dan itu kita bisa nanti buktikan dengan video pendek yang akan kita perlihatkan sertakan dalam video ini. Dukungan terhadap Muhaimin Iskandar dan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini luar biasa. Sudah dimulai ketika genderang ditabuh, dideklarasikan Anies dan Muhaimin sebagai pasangan capres dan cawapres ini dideklarasikan beberapa waktu yang lalu di Surabaya, yaitu tepat pada tanggal berapa ya? Kemarin 3 hari yang lalu, ya 3 hari atau 4 hari yang lalu di Surabaya itu. 3 hari yang lalu, saudara sekalian. Yaitu kurang lebih tanggal 2 September 2023. Nah, kawan-kawan sekalian, kita juga akan sertakan video wawancara Faisal Assegaf terkait dengan masalah yang kemudian KPK dicoba dipolitisasi, dipakai alat untuk memukul memukul cawapres Anies dan Muhaimin Iskandar. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kasus Muhaimin ini sebetulnya sudah tidak relevan lagi karena memang ini sudah puluhan tahun yang lalu, dan selama ini KPK kalau memang di situ masih belum selesai, kenapa nanti muncul puluhan tahun kemudian ketika beliau dicawapreskan. Nah, itu yang kemudian banyak pihak termasuk Faisal Assegaf ini yang anggap bagian dari permainan kotor yang coba dipertontonkan oleh dia sebut bahwa itu ada mainan rejim atau SBY sendiri. KPK mau dipakai, dan KPK tidak menyadari atau memang sengaja dipakai dan menyadari bahwa mereka mau dipakai dan mereka mau juga pakai untuk menjegal sebagai alat politik, bukan sebagai alat penegakan hukum. Luar biasa nih KPK, memang memuakkan, bahkan oleh karena itu kita mungkin sepakat di ranah ini tertentu KPK itu tidak ada artinya buat negara ini, menjadi beban bangsa ini, dibubarkan aja. Kita sepakat dengan Ibu Mega. Walaupun backing main alasan kenapa Ibu Mega itu mengatakan KPK tidak ada harus dibubarkan saja, itu mungkin kita tidak tahu, mungkin berbeda dengan kita. Tetapi bahwa KPK sering dipakai sebagai alat politik untuk memukul pihak-pihak yang tidak bersalah, itu patut harus dibubarkan. Dan pasti pada saatnya KPK ini akan diserbu oleh rakyat kalau memang tabiatnya tidak dirubah karakter dan tabiatnya masih seperti saat ini. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.